Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maharani dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro angkatan 2023 dengan 3 digit NIM terakhir 040. Langsung saja, di sini saya harus share screen dari modul 2, yaitu pembentukan citra gambar, image formation. Yang pertama ada percobaan 1, translasi gambar. Tujuannya menggeser posisi gambar secara horizontal dan vertikal menggunakan matriks translasi dan CV2 Warp Affine. Nah, definisi pertama itu translasi, yaitu menggeser gambar sebesar Tx, Ty pixel, matriks translasi 2 kali 3. 2 kali 3. Definisi translasi multi arah, menggeser gambar ke 4 arah berbeda, yaitu kanan, bawah, kiri atas, kanan bawah. Yaitu, oke, seperti itu. Langsung saja kita running supaya kita semua sama tahu hasilnya. Nah, ini teman-teman hasil dari percobaan 1 translasi gambar. Ini original. Nah, ini yang gambar kedua agak kita geser ke kanan. Nah, ini yang gambar ketiga kita geser ke bawah. Yang hitam adalah blank area. Ini kita geser ke kiri atas. Selanjutnya kita translasi atau kita geser ke kanan. Terlihat perbedaannya ya teman-teman. Apalagi ada blank areanya, blank space-nya, jadi terlihat perbedaannya. Oke, itu dari percobaan pertama. Langsung saja kita lanjut ke percobaan kedua. Percobaan kedua adalah rotasi sudut bebas, yaitu merotasi gambar dengan sudut bebas menggunakan matriks rotasi. Definisi pertama, rotasi sederhana. Rotasi gambar pada pusat dengan sudut tertentu. Nah, ini. Yang kedua, rotasi tanpa crop. Rotasi gambar dengan kanvas yang diperbesar agar tidak terpotong. Definisi ketiga itu rotasi multisudut. Rotasi gambar ke beberapa sudut sekaligus. Yang keempat itu definisi tampilkan hasil. Oke. Langsung saja teman-teman kita tampilkan hasilnya dari rotasi sudut bebas ini. Nah, ini teman-teman hasil dari perotasian sudut bebas. Ini pertama ada original itu gambarnya seperti ini teman-teman. Terus kita rotasi ke 45 derajat. Kita bisa melihat ini perbedaannya. Lalu kita rotasi 90 derajat. Lalu kita rotasi ke 135 derajat. Lalu kita, nah ini yang original. Kita rotasi 30 derajat tanpa crop. Jadi gambarnya lebih di zoom out. Kalau ini kan diputar tapi ada yang terpotong. Nah, ini yang tanpa crop. Gitu teman-teman. Oke, percobaan 2 sudah. Kita langsung saja lanjut ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga, scaling dan zoom. Tujuannya memperbesar atau memperkecil gambar dengan faktor skala. Nah, itu sama ada definisi scaling factor. Memperbesar atau memperkecil gambar dengan faktor skala fx dan fv. Yang kedua ada zoom crop. Zoom ke pusat gambar, perbesar lalu crop ke ukuran asli. Simulasi efek zoom kamera.
Nah, terus definisi bandingkan interpolasi. Membandingkan 5 metode interpolasi saat memperbesar gambar. Yaitu 5 metodenya itu ada nearest, ada linear, ada cubic, ada area, dan Lenschizo S4. Oke, terus langsung saja kita tampilkan hasilnya teman-teman. Supaya kita bisa tahu hasilnya seperti apa. Supaya jelas. Nah, ini teman-teman, gambar originalnya seperti ini. Lalu kita coba scaling dan zoom 0,5 kecil. Eh, Tidak terlihat ya teman-teman perbedaannya karena hanya 0,5 saja. Nah, terus yang ini kita perbesar 2 kali. Nah, sedikit terlihat ya teman-teman perbedaan gambarnya. Nah, terus yang ini pakai metode nearest. Ini. Terus ini metode linear. Ini metode kubik. Lalu ini ada... Oh, maaf. Ini ada metode nearest. Ini metode linear. Dan ini metode kubik. Ini setelah di zoom 3 kali. Ini di zoom 2 kali. Ini originalnya. Ini originalnya. Terus ini kita zoom 2 kali. 3 kali menjadi lebih lebar. Nah, yang ini metode linear nearest cubic. Seperti penjelasannya tadi. Nah, nearest tuh seperti ini, linear, dan oke. Langsung saja kita lanjut ke percobaan keempat. Transformasi affine. Tujuannya menerapkan transformasi affine yang mempertahankan garis paralel. Konsepnya itu affine sama dengan translasi ditambah rotasi ditambah scaling ditambah sharing. Nah, definisi pertama, transformasi affine 3 titik. Transformasi affine menggunakan 3 titik korespondensi. Yang kedua, transformasi affine manual, menerapkan matriks affine yang dibuat manual. Yang keempat, definisi hasil dari percobaan ini sendiri. Oke, langsung saja kita run supaya kita sama-sama bisa melihat hasil dari. Nah, seperti ini teman-teman hasil dari transformasi affine. Ini original. Ini affine 3 titik. Ini share plus translasi. Nah, jadi ditarik ke ujung kiri atas. Nah, yang ini rotasi 25 derajat plus scale.
Astagfirullahaladzim. Maaf ya teman-teman, nggak ada suaranya. Nah, percobaan 6 itu kalibrasi kamera atau checkerboard. Nah, tujuannya itu memahami proses kalibrasi kamera menggunakan pola checkerboard. Nah, kalibrasi itu mencari parameter intrinsik, focal length, optical center, dan parameter distorsi, yaitu radial, K1, K2, K3, dan tangensial. Simulasi buat checkerboard sintetis, lalu terapkan distorsi lalu kalibrasi. Terus buat checkerboard. Definisi pertama kita membuat checkerboard, yaitu row. Ada 8 row dan 9 kolom. Row dan kolom. Square size-nya 40. Jadi ukuran tabel. Ini kan jadinya tabel ya teman-teman, karena ada row dan columns. Jadinya 40. Lalu membuat gambar checkerboard sintetis, row kali close sama dengan jumlah kontak internal. Yang definisi kedua, deteksi corner checkerboard. Mendeteksi corner pada checkerboard. Pattern size sama dengan close row titik internal. Simulasi kalibrasi. Simulasi proses kalibrasi kamera dari satu gambar checkerboard. Oke, langsung saja kita run, teman-teman. Nah, ini checkerboard sintetis corner terdeteksi. Ini karena deteksi cornernya tidak terdeteksi, jadi sebentar kita betulkan dulu supaya deteksi cornernya bisa mendeteksi.
Oke, langsung saja kita ke percobaan ke-7. Maaf. Salah. Kita baca dulu. Percobaan 7, proyeksi 3D ke 2D. Yaitu memahami proyeksi titik 3D ke bidang gambar 2D. Nah, definisi pertama, membuat titik 3D kubus 8 vertex dasar atas. Terus buat sumbu 3D. Terus proyeksi ke 2D. Memproyeksikan titik 2D ke 3D ke 2D menggunakan model kamera. Lalu menggambar kubus pada kanvas dari titik-titik 2D. Selanjutnya, gambar sumbu 2D. Menggambar sumbu X merah, Y sebagai hijau, dan Z sebagai biru. Lalu kita tampilkan hasilnya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Proyeksi kubus 3D. Seperti ini. Proyeksi sumbu X, Y, Z. Nah, multi viewpoint-nya seperti ini. Oke. Langsung saja kita ke percobaan 8. Yaitu sharing dan refleksi. Memahami sharing, geser miring, dan refleksi, cermin atau mirror, sebagai transformasi geometri khusus dalam varga Afin. Sharing horizontal, piksel bergeser horizontal sebanding dengan posisi vertikalnya atau sebaliknya. Refleksi horizontal, cermin kiri ke kanan. Refleksi vertikal, cermin atas bawah. Refleksi keduanya, rotasi 180 derajat. Semua transformasi Afin dapat dikomposisikan menjadi satu matriks. Sharing tidak mempertahankan sudut antar garis, bukan rigid, tetapi mempertahankan area paralelisme. Nah, ini baca inputan gambar dulu, image dir. Nah, lalu ini yang sharing horizontal, yaitu kolom bergeser sebanding dengan baris. Matriksnya 2x3. Terus sharing vertikal baris bergeser sebanding dengan kolom. Lalu demo sharing, perbandingan berbagai nilai sharing horizontal. Lalu sharing vertikal. Demo refleksi. Horizontal cermin kiri kanan, vertikal cermin atas kiri. Keduanya rotasi 180 derajat. Kombinasi sharing dan refleksi untuk efek artistik sederhana. Oke, langsung saja kita running. Nah, ini teman-teman hasil dari sharing horizontalnya. Ini ada sharing horizontal min 0,4, min 0,2, 00. Jadi kalau miring itu
miringnya, kalau minus itu miringnya ke kanan, kalau plus itu miringnya ke kiri. Nih, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang percobaan kedua, yaitu sharing vertikal. Jadi dia kalau sharing vertikal itu, kalau minus dia gesernya ke kanan atas, kalau minus, kalau plus dia gesernya ke kiri atas. Ini. Nah, ini ada percobaan ketiga, yaitu refleksi gambar yang original itu seperti ini. Lalu kita flip H, yaitu dari kiri ke kanan, dia seperti ini. Lalu kita flip P, yaitu ke atas bawah. Lalu kita flip ke H, V, yaitu 180 derajat. Mirror ya jadinya. Nah, kalau diagonal itu seperti ini. Terlihat ya teman-teman perbedaannya. Nah, ini percobaan yang keempat, yaitu efek artistik shear dan refleksi. Nah, ini refleksi H, mirror dari gambar originalnya, lalu share dan gabung itu seperti ini. Oke, kita lanjut ke percobaan 9, modul 2, yaitu komposisi transformasi. Tujuannya memahami bagaimana transformasi geometri dapat digunakan melalui perkalian matriks homogen 3x3. Operasi matriks 3x3 homogen memudahkan komposisi transformasi yang serumit sekalipun hanya dengan perkalian matriks biasa. Nah, kita ini definisi matriks translasi, yaitu matriks homogen 3x3 untuk translasi TX, TY. Yang kedua, definisi matriks rotasi. Yaitu untuk rotasi di sekitar titik CX, CY. Positif sama dengan berlawanan jarum jam, konvensi matematika. Terus di sini ada matriks homogen 3x3 untuk scaling di sekitar titik CX, CY. Terus matriks homogen 3x3 untuk sharing horizontal. Terus ada definisi apply transform. Menerapkan matriks homogen 3x3 gambar menggunakan verb affine. Oke, langsung aja kita run. Nah, ini urutan transformasi non-kumulatif. Ini kita rotasi 30 derajat, translasi 80, 50. Nah, ini T ke R dan R ke T. Yang percobaan kedua ini ada scale 0,7, lalu ditambah rotasi 45, lalu kita tambah translasi. Nah, terus kita tambah semuanya sekaligus. Semuanya sekaligus menjadi seperti ini.
komposisi S ke R ke T. Oke, lanjut. Kita ke percobaan ketiga, komposisi bertahap. Original seperti ini, lalu kita rotasi ke 20. Nah, terus kalau ini kita share ke 0,2. Ini kita scale ke 0,8. Lalu kita geser jadi seperti ini. Lihat ya teman-teman perbedaannya. Nah, oke. Lalu kita ke percobaan 10. Distorsi lensa pembentukan citra. Tujuannya itu memahami dan mensimulasikan distorsi lensa pada kamera nyata. Nah, konsepnya itu distorsi radial. Garis lurus tampak melengkung karena cacat lensa. Lalu, distorsi tangensial. Lensa tidak sejajar dengan sensor. Nah, lalu catatannya tuh pada modul ini kita simulasikan distorsi untuk koreksi nyata. Diperlukan kalibrasi kamera terlebih dahulu. Pertama, definisi membuat gambar GERD. Membuat gambar GERD garis lurus berwarna putih di atas hitam. GERD mudah digunakan untuk memvisualisasikan distorsi karena kita tahu bahwa seharusnya semua garis adalah lurus. Lalu selanjutnya simulasi distorsi. Mensimulasikan distorsi lensa menggunakan model OpenCV. Untuk simulasi, kita membuat matriks case sederhana, lalu memanggil init undestructified map dengan koefisien terbalik. Kemudian di map parameternya itu K1, K2, K3 yaitu koefisien radial, P1, P2 itu koefisien distorsi tangensial. Nah, terus lalu definisi simulasi distorsi cepat. Versi Vectiros lebih cepat dari simulasi distorsi. Lalu definisi demo barrel pin cushion. Perbandingan barrel distortion K1 lebih kecil dari 0 dan pin cushion K1 lebih besar dari 0. Nah, konfigurasinya itu kalau asli itu 00, barrel K1 itu minus 0,3, min 0,30. Barrel K1 itu min 0,6, min 0,60 dan seterusnya. Nah, ini demo tangensial konfigurasinya itu kalau asli 00,00, 0,00,0,00, terus S1-nya itu 0, plus 0,2, 0, konfigurasinya 0,2,0,00. Seperti itu. Lalu langsung saja kita demokan hasilnya.
Maaf teman-teman, kalau P1, P2 itu 0,2. Ini gambar yang ketiga itu POV-nya tuh kayak dari kiri bawah ya teman-teman, kayak ditarik dari kiri bawah. Nah ini P1 0,2, P2 0 minus 0,2. Nah ini seperti ditarik dari kiri bawah, itu ini adalah K1 ditambah P1 ditambah P2. Oke, ini yang cobaan ketiga, distorsi lensa pada foto nyata. Nah ini pada percobaan foto asli ini, barel K1 sama dengan minus 0,4, pincushion K1 sama dengan plus 0,3, kombinasi tuh K1 ditambah P1 tambah P3, hasilnya tuh lebih cekung ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke percobaan 11. Percobaan 11 itu koreksi distorsi lensa, pembentukan citra. Mengkoreksi distorsi lensa menggunakan parameter kalibrasi kamera yang sudah diketahui. Nah, ini definisi buat gambar sintetis. Membuat parameter kamera sintetis yang realistis. K itu matriks intrinsik. Focal length Vx sama dengan V sama dengan W, principal point di tengah. Koefisien distorsi barel sedang. Distorsi dengan remap, menerapkan distorsi menggunakan ini undistort rectified map secara terbalik, menghasilkan gambar yang terlihat distorsi dari gambar bersih. Terus perbandingan dua cara koreksi distorsi. Itu keduanya menghasilkan output yang identik. Yang CV itu mudah cocok untuk gambar tunggal, yang init undistorted itu pas remap, efisien untuk video dan banyak frame. Kalau ini demo optical camera matrix, mengontrol trade-off antara alpha 0 dan alpha 1. Jikalau alpha 0 itu semua pixel output valid, tidak ada area hitam, tetapi beberapa pixel tepi gambar terpotong. Nah, kalau alpha 1, alpha dengan 1 itu semua pixel asli tersimpan, tetapi ada area hitam di tepi. Nah, ini ada definisi demo vektor distorsi, visualisasi vektor perpindahan setiap pixel akibat distorsi, membantu memahami pola geometris distorsi, radial sama dengan arah dari pusat. Ya, langsung aja kita run. Supaya kita bisa tahu bareng-bareng. Nah, ini distorsi undistort versus remap. Nah, ini yang asli. Terus setelah distorsi tuh lihat gambar seperti lebih cembung. Koreksi undistort. Gambar mirip dengan asli tapi lebih cekung. Terus koreksi remap. Hasilnya seperti ini. Oke. Ini yang percobaan kedua, yaitu get optimal new camera matrix. Nah, ini ketika terdistorsi itu seperti ini. Nah, terus alpha 0 seperti ini, alpha 3 dan alpha 1. Terlihat gambarnya tabel itu lebih zoom in. Nah, ini percobaan vektor distorsi barel distortion. Nah, ini principal point di tengah seperti ini.
Oke, lanjut kita ke percobaan 12, yaitu sampling dan aliasing. Tujuan memahami fenomena aliasing saat gambar di downsample tanpa filter. Anti-aliasing yang tepat. Sampling, proses diskretisasi sinyal kontinu menjadi piksel. Teorema Nyquist-Shannon, frekuensi sampling kurang dari sama dengan 2 kali frekuensi maksimal sinyal. Jika dilanggar aliasing itu jika dilanggar itu menjadi aliasing, yaitu artefak frekuensi palsu, alias tampak sebagai pola Moire, garis bergerigi atau artefak pada tepi objek berstruktur halus. Anti-aliasing yaitu low pass filter Gaussian blur sebelum downsampling menghilangkan frekuensi tinggi yang menyebabkan aliasing. Terus inter area di OpenCV sudah menerapkan anti-aliasing internal. Yang di finish pertama itu kita buat zone plate, yaitu pola lingkaran konsentris, frekuensi meningkat dari tengah. Sangat sensitif terhadap aliasing, ideal sebagai gambar uji. Terus buat garis diagonal. Gambar garis diagonal tipis menguji aliasing pada edge miring. Tanpa anti-aliasing tuh tepi menjadi bergerigi. Oke. Terus demo aliasing sample. Downsampling tanpa blur dulu. Terus downsampling dengan Gaussian blur dulu. Itu sama dengan bersih. Perbandingan faktor 4 kali dan 8 kali downscale. Nah, demo Moire, demonstrasi pola Moire itu hasilnya intervensi 2 pola garis. Pola Moire itu bentuknya visual aliasing yang umum di dunia nyata, foto layar monitor, kain bermotif rapat, dan genteng dari udara. Terus demo pengaruh sigma. Membandingkan kualitas downsampling dengan berbagai nilai sigma blur. Oke, langsung aja kita coba running programnya. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Ini yang asli. Kalau kita nearest, ini aliasing. Linear juga aliasing. Gaussian plus linear tuh anti-aliasing dan inter-area itu anti-alias. Anti-alias. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut kita ke percobaan 13. Oh, maaf, ada percobaan downsample. Nah, ini yang asli setelah nearest aliasing seperti itu. Kalau ada linear, yang Gaussian linear. Terus yang ini ada inter-area. Oke. Selanjutnya, oh maaf, ini ada percobaan downsample 4x aliasing dan anti-aliasing. Yang asli itu seperti ini. Terus ketika di nearest aliasing jadi seperti ini. Linear. Gaussian plus linear terus inter-area. Nah, terus di sini ada downsample 8 kali. Yang asli. Nah, ini nearest aliasing. Ini linear aliasing. Terlihat seperti blur ya, teman-teman. Terus Gaussian linear, terus
inter area. Nah, ini yang pola Moira. Visual aliasing. Yang ini pola 1. F-nya tuh 15 px. Pola 2 tuh F-nya 16 px dan Moira itu sama dengan N keduanya. Nah, yang ini tuh pengaruh sigma Gaussian. Yang ini no blur. Nah, semakin lama fotonya semakin hilang. Oke, kita lanjut ke percobaan 3.14. Nah, percobaan 14 itu level 0. 320 kali 240. Nah, ini apa namanya? Grafik dari gambar itu sendiri ya, teman-teman. Ini 20 kali 15 terlihat sangat blur sekali. Nah, ini percobaan 14B, Laplacian piramid detail tiap level. Jadi tiap levelnya makin tinggi tuh, jadi gambarnya semakin blur ya, teman. Nah, ini ada lagi piramid blending versus direct blending. Nah, ini bisa dilihat ya, teman-teman. Terlihat perbedaannya. Terus ini piramid blend seamless itu terlihat seperti ada pencahayaan ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke 15. Koordinat polar. Nih, percobaannya seperti ini. Yang asli, Cartesian. Terus direkonstruksi. Terlihat tidak ada perbedaannya, teman-teman. Oke. Nah, ini percobaan 15 transformasi log polar. Nah, ini. Terus yang ini itu rotasi Cartesian, translasi di log polar. Ini kita rotasi 45 derajat. Ini log polar shift vertikal, sudah dirotasi 45 derajat. Nah, ini cobaan keempat dari percobaan 15 itu unwrap iris dengan polar transform. Nah, ini iris nular, iris unwrap polar strip. Terus lanjut kita ke percobaan 16. Nah, di percobaan 16 itu efek menggunakan CV2 remap. Nah, ini bergelombang ya, teman-teman. Gambarnya. Yang ini pusaran. Yang ini ketika di kaca pembesar tulisannya. Ini ketika fish air, ini ketika kaleidoskop. Oke, kita lanjut ke percobaan 17. Koreksi gamma dan transformasi
transfer power law, yaitu memahami dan menerapkan koreksi gambar untuk mengatur kecerahan gambar sesuai karakteristik sensor atau layar dan persepsi manusia. Nah, hasil kurva transfer gamma itu seperti ini, teman-teman. Terus ini adalah variasi koreksi gamma. Terlihat sekali perbedaan jelas dari warna-warna ini. Semakin besar Y-nya, terus semakin gelap warna gammanya. Nah, ini perbaikan foto gelap dengan gamma. Nah, nih dikoreksi berlebihan juga nggak baik ya teman-teman, karena menyebabkan warnanya gelap kembali. Ini dikoreksi 0,3 saja sudah. Ini histogram sebelum dan sesudah gamma. Terlihat ini ketika gamma terlalu besar itu menjadi gelap. Nah, oke, sekarang transformasi intensitas. Yaitu mempelajari transformasi intensitas piksel per piksel yang umum digunakan untuk meningkatkan kontras dan visibilitas fitur gambar. Kita running. Ini kurvanya seperti ini, teman-teman. Nah, ini perbandingan transformasi intensitas. Ini adalah yang asli, ini negatif, log transform, power Y 2,5, piece width, piece X, clay. Terlihat titik-titik itu ya teman-teman ya. Yang clay ini terlihat sangat merata warnanya dibandingkan gambar-gambar lain. Nah, yang ini histogram sebelum dan sesudah ekualisasi. Nah, ini yang asli seperti ini. Terus yang change grafiknya seperti ini. Nah, oke, sekarang kita ke 19, yaitu citra sintetis untuk pengujian algoritma. Membuat pola-pola gambar standar yang bisa digunakan sebagai target uji untuk mengevaluasi kualitas algoritma. Algoritma pengolahan citra tanpa bergantung pada foto nyata. Nah, ini hasilnya itu seperti ini, percobaan pada pola sintetis. Checkerboard, SimStar, ini tepi miring, ini yang di zoom, zone plate tepi miring, zone plate seperti ini. Oke, yang terakhir yaitu, ini maaf ada lagi jenis-jenis noise. Nah, ini salt and pepper. Ini sangat baik sekali teman-teman, mengganggu gambar kita jadinya lihat seperti tidak bersih. Ini color checker Macbeth sintetis 24 patch seperti ini. Oke, sekarang kita ke jawaban 20, yaitu deteksi dan estimasi pose marker Aruko. Ini seperti ini. Gitaran. Ini perbedaannya yang ID 0, ID 1, 2, 3. Ini deteksi marker Aruko. Kapan Aruko asli? Setelah dideteksi 4 marker. Hasilnya seperti ini. Terus ini estimasi pose overlay sumbu 3D, merah, hijau, dan biru. Seperti ini hasilnya.
Oke, terima kasih teman-teman, saya sudah melakukan 20 percobaan, eee, mohon dimaafkan apabila terdapat salah-salah kata. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.